Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Banjir yang menerjang sejumlah desa di Kabupaten Kebumen menelan korban jiwa. Satu korban tewas terseret banjir sejauh 20 km ditemukan. Rumah diterjang tebing longsor, bocah perempuan tewas tertimbun di Kabupaten Banyumas. Bangunan sekolah ambruk diterjang angin kencang di Kabupaten Grobogan. Banjir yang menerjang sejumlah desa di Kabupaten Kebumen menelan korban jiwa. Salah satu korban ditemukan tim SAR 20 km dari lokasi korban terseret banjir. Bencana banjir yang merendam sedikitnya 8 desa di 3 kecamatan di Kabupaten Kebumen menelan korban jiwa. Tim Basarnas menemukan satu korban bernama Sami Jaya asal desa Wadas Malang, Kecamatan Karangsambung di dekat pintu air Desa Wonosari, Kecamatan Kebumen, atau sekitar 20 km dari lokasi korban terseret. Korban ditemukan dalam kondisi tertelungkup di tepi sungai. Tim Basarnas gabungan langsung mengevakuasi jasad ke Rumah Sakit Kebumen untuk divisum. Saya tahunya seperti boneka. Oh, itu tergeletak seperti biasa seperti apa? Yang tengkurap. Tengkurup nggih. Iya, tengkurap. Kalau usianya sekitar berapa tahun, Mbah? Ya 70. 70 tahunan nggih. Iya. Itu kondisi mayatnya seperti apa? Memakai pakaian atau seperti apa? Enggak, udah lepas semua itu baju. Udah lepas semua Ya nggih. udah. Berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan kurang lebih 20 km ke arah hilir. Korban langsung dibawa ke RSUD Kebumen untuk dilakukan visum. Korban hilang terseret derasnya luapan sungai Kedung Bener di Desa Wadas Malang pada Minggu siang. Kondisi diperparah karena tebing setinggi 8 meter ikut longsor. Selain menelan korban jiwa, banjir merendam 18 rumah di bantaran sungai Kedung Bener. Wahyudiono melaporkan dari Kabupaten Kebumen. Banjir merendam sedikitnya 9 desa dan ratusan rumah di Kabupaten Cilacap Minggu sore. Banjir disebabkan curah hujan tinggi sejak Sabtu malam hingga Minggu pagi, sehingga sungai meluap ke area persawahan dan tumpah ke permukiman warga. Akibat diguyur hujan deras sejak Sabtu malam hingga Minggu pagi, 9 desa di Kecamatan Kawunganten Cilacap terendam banjir. Banjir melumpuhkan aktivitas warga. Selain merendam ratusan rumah, banjir juga merendam akses jalan desa sehingga mengganggu aktivitas. Banjir terparah terpantau di 4 desa, yakni Desa Sarwadadi, Kalijeruk, Bojong, dan Kawunganten. Ketinggian banjir bervariasi antara 50 cm hingga 1 meter. Banjir disebabkan meluapnya sungai ke area persawahan sehingga kemudian tumpah ke permukiman warga. Menurut warga, 4 desa sudah menjadi langganan banjir tahunan setiap musim hujan tiba. Karena curah hujannya sangat tinggi, hujan itu sampai lama, ketemu sore, ketemu malam sampai pagi tadi, baru reda. Dan harapan untuk pemerintah setempat, sangat berharap kami sebagai warga masyarakat di sini untuk mengharapkan bantuan logistik semacam makanan, obat-obatan, dan untuk desa-desa lain yang terdampak banjir ini. Tim BPBD bersama relawan siaga bencana Kabupaten Cilacap masih mendata jumlah rumah yang terendam. Mardianto melaporkan dari Kabupaten Cilacap. Bocah berusia 13 tahun tewas tertimbun tanah longsor di Desa Karangsari, Kabupaten Banyumas. Korban sempat ditolong namun kembali tertimbun longsor susulan. Longsor menerjang rumah warga di Desa Karangsari, Kecamatan Kebasen, Banyumas, Sabtu sore. Sejumlah rumah tertimbun bahkan nyaris ambruk dihantam material longsor. Longsor terjadi setelah desa diguyur hujan lebat sehingga tebing di belakang rumah warga longsor. Naas, salah satu korban bocah berusia 13 tahun bernama Putri Laura tidak tertolong karena tengah tertidur.
Warga sempat berupaya menyelamatkan korban, namun longsor susulan kembali menimbunnya. Pas pertama masih kelelaran itu ya. Di ruangan apa, Bu? Nanggur kamar. Oh, di kamar. Terus pas ke pindole. Kedua kalinya ya? Ya lemai kan laku maning pindole. Ceweknya ngomong aku kuat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Banyumas masih mendata jumlah rumah yang rusak. Berdampak kepada 2 rumah dan 1 rumah mengalami terancam. Untuk korban ada 1 korban atas nama Putri Laura. Warga yang tinggal di sekitar tebing diimbau waspada karena cuaca ekstrim masih mengancam. Nanang Ananur melaporkan dari Kabupaten Banyumas. Hujan deras disertai angin kencang menyebabkan pohon tumbang menimpa rumah warga di kawasan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang. Akibat ditimpa pohon tumbang, 1 rumah di perumahan Pondok Gedang Asri, Gedang Anak, Ungaran Timur rusak berat. Kerusakan terjadi pada bagian kamar tidur. Pohon tumbang setelah hujan disertai angin kencang menerjang. Beruntung, penghuni bisa menyelamatkan diri sehingga tidak jatuh korban jiwa. Petugas pemadam dibantu warga mengevakuasi pohon dengan dipotong menggunakan mesin. Sementara di Kabupaten Magelang, 16 rumah di Desa Ngablak, Kecamatan Bandongan, porak-poranda diterjang angin puting Minggu sore. Kerusakan ringan hingga berat rata-rata pada bagian genting dan atap terbawa angin. Beruntung tidak jatuh korban jiwa. Banjir air laut pasang atau ROB merendam kampung Bugisan di Kota Pekalongan selama 7 tahun terakhir. Banjir mengganggu aktivitas anak-anak sekolah karena mereka harus melintasi banjir dengan kaki telanjang saat ke sekolah. Pemandangan seperti ini sudah berlangsung selama 7 tahun. Setiap kali berangkat sekolah, para siswa dari kampung Bugisan di Kelurahan Panjang Wetan, Kota Pekalongan terpaksa melepas sepatu dan menaikkan celana agar tidak basah. Setiap hari mereka berjuang menerjang banjir rob sepanjang jalan hingga ke tempat sekolah. Sebagian orang tua mengantar anak mereka dengan gerobak atau sepeda motor agar tidak basah. Sejak kapan Mas ini, Mas? Sudah lama sih. Sudah lama. 2 bulan ke belakang udah banjir. Terus kalau mau berangkat sekolah gimana? Terganggu nggak? Terganggu. Terus sepatunya harus dicopot dulu. Tiap hari itu? Tiap hari. Tiap pagi. Nah, harapannya apa, Mas? Harapannya ya pemerintah. Harapannya surut aja sih. Oh, pengen surut cepat dan ada penanganan dari pemerintah gitu ya. Ini Pak itu. Banjir disebabkan air pasang atau rob. Ketinggian antara 30 hingga 50 cm. Biasanya air baru surut pada siang hari. Selain mengganggu aktivitas anak sekolah, banjir rob juga merendam rumah di RW 1 Kelurahan Panjang Wetan. Warga memohon agar pemerintah Kota Pekalongan menghadirkan solusi bagi mereka. Ini sejak kapan Pak ini Pak banjir kayak gini? 7 tahun yang lalu. Dalam? 7 tahun yang lalu. Udah lama, sudah 7 tahun yang lalu. Berarti tiap hari harus ngantar anak sekolah seperti ini? Ya tahun cuma agak kecil, semakin besar. Oh, semakin besar terus. Paling tinggi berapa senti Pak biasanya Pak? Semakin besar kalau pagi-pagi seperti ini. 1 meter ada. Hampir 1 meter juga ada. Dari rumah-rumah sampai gini. Bapak harapan yang ingin disampaikan kepada pemerintah apa Pak? Ya itu katanya dibangun itu tuh benteng itu sama. Kalau mau relokasi, kalau mau ganti rugi ya. Warga Bugisan juga rentan terserang penyakit karena banjir seperti ini sudah menjadi menu setiap hari. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kota Pekalongan.